Baik, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, gimana rekan-rekan kabarnya? Ini sudah masuk apa? Setelah UTS ya. Sehat semua? Oke. Sekarang kita sudah masuk minggu ke-9 ya kalau di kalender akademik. Yang mana untuk pertemuan 9 ini kita akan kita akan berdiskusi atau belajar tentang ya topik big data yaitu MapReduce. Nah, ini adalah tool yang sangat terkenal ya sekali di dunia big data. Kemudian eh, oh iya, sebelum saya lanjut ya, ada yang belum berhasil install ininya, Hadoop-nya. Ini nanti kalau nggak bisa nginstal nanti nggak bisa menjalankan MapReduce-nya karena nanti ada coding juga di MapReduce-nya. Ada yang belum berhasil? Putri sudah berhasil, Putri. Lo ya diganti. Mm-mm. Maksudnya gimana jari jaringannya? DHCP maksudnya. Oh, kalau nge-clone itu kan dia semua sama ya, hardware ID-nya juga sama. Kayaknya walaupun sudah diganti IP-nya, dia tetap nanti ini deh. Apa namanya? Saya lupa ya, di job sheet itu ada yang untuk ngubah hardware ID atau enggak. Jadi nanti dia akan generate hardware ID baru gitu. Putri bisa share screen nggak, Putri? Saya lihat mungkin ini nanti ini ya, yang lain juga mengalami kendala yang sama. Saya khawatirnya kalau ini nanti saya off video ya biar koneksinya bagus. Eh, mm, mm, mm. Eh, pakai berapa data node, Putri? Iya, berarti Anda ikut itu ya. Mm-mm. Coba coba Putri diperlihatkan coba nanti biar intinya masalah di IP ya. Sama kan semua Ubuntu menggunakan 18 terus eh terus nggak ketok kok. Ora ketok. Mau tak mata ini video nih kok. RAM-nya berapa giga Putri punyamu? Laptopnya. RAM-mu berapa giga Putri? Halo? Oh 8. Oh ini name node-nya dibuat berapa giga RAM-nya? Hah? Masa ya gak bisa lah cuma bukan bukan pin, yang lain ada yang mengalami kasus yang sama nggak? Kita akan lanjut ya. Hah?
Gimana? Iya, iya, oh Mas. Mm-mm, mm-mm. Kalau yang instalasi itu berkelompok nggak apa-apa. Oke, sudah. Oke, saya belum share screen. Saya share screen dulu. Baik. Hmm, sudah bisa terlihat apa screen saya? Baik. Oke. Nah, hari ini kita akan ini ya, apa, belajar lebih dalam lagi terkait dengan MapReduce ya. Kemarin kita sudah melakukan instalasi Hadoop-nya, yang mana di dalam Hadoop itu ada MapReduce-nya. Dan kemarin kita juga sudah memasang Yarn-nya untuk manajemen resource. Eh, Nah, kemudian ini ada beberapa poin penting yang akan kita diskusikan, yaitu pertama tentang mengapa menggunakan MapReduce, kemudian framework MapReduce itu seperti apa, kemudian job-job yang ada di MapReduce, terus ada map and reduce tersebut ya, atau splitting dari MapReduce, dan contoh penggunaan dari MapReduce. Nah, kita tahu ya bahwa kemarin kita sudah melakukan konfigurasi di Hadoop yang mana ada satu name node dan dua data node. Name node itu ya ibaratnya masternya, kemudian ada slave-nya. Di dunia nyata itu nanti bisa lebih banyak lagi untuk data nodenya. Jadi bisa lebih banyak. Tergantung nanti data yang akan diolah ya, karena tujuan dari model slave atau data nodenya adalah untuk melakukan apa, pengolahan secara paralel agar komputasinya lebih ini ya, lebih ringan gitu. Konsepnya seperti itu. Nah, karena masing-masing data node ini juga nanti akan melakukan pemrosesan, yaitu mengolah data. Kita tahu kalau big data itu berarti kapasitasnya sudah tidak, satuannya atau kalibernya itu tidak hanya giga saja, tapi sudah petabyte ya, sudah di atasnya gigabyte. Nah, cluster ya tadi ya, cluster ya slave ya, sama slave. Nah, ini nanti akan dibagi atau dipecah data kita ke dalam sebuah partisi ya, atau dalam hal ini ya ada mapping dan reduce. Mapping berarti nanti di mapping ke semua cluster, dan reduce nanti dia akan ketika sudah selesai nanti akan dirampingkan kembali. Nah, ini sebenarnya prinsipnya dua fungsi ini yang penting ya. Jadi ada istilah mapping dan reduce gitu ya. Jadi mapping apa, ke dalam cluster-clusternya, datanya nanti akan di mapping, selanjutnya setelah di mapping diolah, kemudian nanti akan dirampingkan kembali hasilnya seperti apa. Nah, kenyataannya ketika mengolah sebuah data di Hadoop, di semua cluster-cluster atau data node, eh, sangat memungkinkan sekali proses tersebut mengalami kendala atau ada semacam error ya. Nah, di name node atau di master itu sangat memungkinkan sekali dia terpantau di monitor. Nah, ini sudah, kita nggak perlu memikirkan mekanismenya seperti apa, tetapi itu sudah dilakukan oleh master apa, data name node-nya. Itu sudah dilakukan itu. Artinya proses-proses seperti ini sangat umum terjadi ya ketika kita apa, mengolah data, kemudian nanti terjadi kendala di sebuah titik tertentu. Nah, ini nanti akan dihandle oleh apa, name node tersebut. Nah, tentunya ini sangat bermanfaat sekali ketika datanya sudah sangat banyak ya, dan ini nanti akan sudah terhandle, sudah dipantau, monitor sama
name node-nya. Nah, ini ada beberapa apa ya, framework ya atau jenis dari ininya, jobnya, tipenya ada beberapa ya. Nanti ada ya kita kategorikan di sini ada berdasarkan jenis jobnya, kemudian berdasarkan polanya ya atau pattern. Nah, yang berdasarkan eh, polanya ini nanti dia ada yang hanya single job ya, single job, kemudian ada yang dia nanti apa di, di diperkecil atau dikurangi, dirampingkan jawabannya, kemudian ada di multiple mappers gitu ya, atau ada banyak banyak mapping ya di dalam apa jobnya ini. Ini jenis-jenisnya. Kemudian selain itu ada yang model aggregation ya. Aggregation berarti nanti ya ada min, max, sum kayak gitu dihitung. Kemudian ada filtering. Berarti biasanya ya untuk membersihkan data, untuk mengelompokkan data berdasarkan atribut-atribut tertentu, kemudian untuk melakukan join ya, untuk menggabungkan dari beberapa data itu untuk memproduce yang kaitannya dengan sebuah pola. Nah, di LMS kalau rekan-rekan yang sudah melihat itu saya apa menginsertkan atau saya includekan resource ya. Resource isinya itu e-book Big Data Analytic menggunakan Hadoop 3 ya. Nah, itu tolong itu nanti dilihat karena sumbernya ini dari sana. Jadi di sana harusnya sih lebih lengkap ya dari apa yang saya sampaikan, dari apa yang kita diskusikan. Jadi nanti itu bisa salah satu alternatif referensi ketika nanti oh ternyata apa ada yang belum jelas, nanti bisa cross check di sana atau kita diskusi bersama gitu. Nah, kemudian nah ini sebuah kita tahu ya ini adalah sebuah framework ya, framework yang dibangun menggunakan Hadoop itu dibangun menggunakan Java, tetapi nanti kenyataannya untuk codingnya kita bisa menggunakan Java, bisa menggunakan Python juga. Nah, di sini tertulis bahwa sebuah framework berarti di dalamnya sudah ada tool-tool, fungsi-fungsi tertentu yang digunakan untuk melakukan komputasi pada sebuah data yang large. Berarti ini data yang besar ya, ya tidak hanya gigabyte, tapi large di dalam Hadoop cluster ya, di dalam sebuah Hadoop cluster. Nah, MapReduce ini dia menggunakan Yarn yang kemarin kita sudah konfigurasi untuk melakukan scheduling ya, karena tujuannya Yarn dia itu untuk manajemen resource ya. Jadi dia membagi untuk tas-tasnya, job-jobnya gitu. Kalau di sini Yarn ini untuk menjadwalkan mapper dan reduce sebagai tugas tertentu ya, sebuah task menggunakan container gitu ya. Terus dia juga mampu menulis ya karena MapReduce ini file sistemnya itu tidak bisa menggunakan file sistem pada umumnya seperti laptop ya, menggunakan NTFS atau menggunakan extended 3, FAT32 kayak gitu, itu tidak seperti itu. Hadoop kita tahu dia punya struktur atau file system tersendiri yaitu disebut dengan HDFS. Ya, HDFS di pertemuan ke-7 itu ada tugas ya. Ternyata HDFS juga dia ada perintah-perintahnya, misalkan create directory, membuat file, mengopi dari lokal laptopnya kita ke direktorinya HDFS dan sebaliknya. Itu ada perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya command line mirip dengan ketika kita perintah di ya terminal biasa ya ls, dir gitu-gitu. Atau touch untuk buat file kosong. Nah, nah ini dia bisa menulis sebuah data ya, sebuah data di yang terdistribusi ya pada sebuah file system. Dalam hal ini adalah file systemnya adalah HDFS dan dia itu reliable artinya bisa tersedia kapan saja dan
terpantau untuk masalah fault-nya atau jika terjadi kesalahan. Nah, selain itu, dia itu karena kan standar lah ya, kalau namanya juga pengolahan data, pasti nanti akan ada input datanya seperti apa, kemudian nanti diolah dan dia akan ya goalnya adalah mengeluarkan atau outputnya seperti apa, ya sama. MapReduce juga seperti itu. Nanti di input datanya seperti apa, kemudian nanti akan dibagi atau di mapping ke dalam apa bentuk-bentuk tertentu ke dalam, kalau spesifiknya sih menggunakan case sama value ya. Case sama value, kemudian nanti dia outputnya apa. Nah, gitu. Nanti kita di slide terakhir akan ada use case atau contoh skenario penggunaan dari MapReduce ini. Nah, ini dia akan bekerja dengan cara membagi input tadi ya. Input ini akan dibagi karena ini jumlahnya sangat besar, volumenya sudah besar, sudah large. Kemudian nanti akan dibagi, dia akan di-split ya. Akan di-split yang akan dikerjakan oleh worker. Worker ini nanti dikerjakan oleh data node gitu ya. Nah, sehingga ketika sudah dibagikan ke dalam worker ini nanti dia akan bisa dikerjakan secara paralel ya. Ya kalau misalkan dia sudah multi cluster atau multi data node ya harusnya paralel. Kalau misalkan dia masih serial, masih harus berurut ke atas bawah kayak gitu-gitu ya percuma. Itu. Jadi nanti akan dilakukan, nah ini akan dilakukan komputasi secara paralel. Nah, ketika nanti terjadi failure, ya akan terjadi kesalahan atau error ya, ketika sedang melakukan pengolahan datanya, nanti dia akan secara otomatis dihandle ya sama MapReduce. Makanya dia disebut punya fault tolerant. Oke. Nah, ketika komplit, ketika sudah selesai, nanti dia akan dikopikan. Nah, dikopikan by network karena data nodenya ini terhubung ya. Terhubung nanti akan dikopikan ke mesin yang lain ya. Ke mesin yang lain ini hasilnya seperti ini. Nanti dia akan dikopikan. Kemarin makanya ketika kita mengkonfigurasi data node, kita kopikan SSH key-nya ya. Kita kopikan SSH-nya agar nanti passwordless. Artinya ketika SSH ke host yang lain, dia tidak menggunakan, tidak perlu password gitu. Itu fungsinya tadi kemarin ya buat SSH ID copy. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Ini contoh yang sangat umum ya ketika yang digunakan oleh MapReduce. Dia itu adalah fungsinya menghitung kata ya, menghitung kata. Di sini ada banyak kata, kemudian nanti dia dihitung katanya, akan dikategorikan, kemudian akan dihitung. Gitu ya. Ya memang kelihatan simple ya. Ini kelihatan simple. Dia hanya menghitung kata seperti ini. Inputnya dia hanya sebuah kata. Ada kata, kemudian dihitung. Iya, memang simple pekerjaannya, hanya menghitung gitu ya. Nah, yang nggak bikin simple adalah bagaimana ketika datanya ini sudah sangat besar gitu ya. Sudah sangat besar. Kalau misalkan di Excel kan gitu ya, katanya Excelnya sudah nggak muat itu. Row-nya sudah terbatas, sudah limit ya, sudah sampai limit. Nah, hal tersebut ya nggak bisa dilakukan gitu ya. Kalau kita menggunakan coding biasa gitu ya bisa, tapi nanti selesai mau kapan? Itu menggunakan programming yang konvensional. Nah, cara kerjanya adalah tadi ya, nanti ada input, kemudian ada input sampai dengan reduce, dan ini adalah outputnya. Ini outputnya seperti ini. Ada outputnya. Nah, kemudian
Nah, inputnya apa? Inputnya ini sementara sih ini datanya seperti ini ya, tapi eh, di dunia nyata nanti bisa saja inputnya nanti dari berbagai macam sumber. Misalkan dari sebuah directory atau dari file stream ya, file stream. Misalkan ketika kita mau wrapping atau mau skippy apa ngambil di Twitter, nah gitu-gitu itu sangat memungkinkan. Jadi diambil semua kata-katanya kemudian dilakukan analisis. Nah, ini mungkin bisa jadi topik yang menarik nanti ketika rekan-rekan sekarang kan sudah kelas 3 ya. Kelas 3 nanti kelas 7 itu ini eh, apa kalau kelas 7 semester 7 itu berarti nanti kan ada magang atau yang sudah tidak mengambil ya atau magang. Nah, ini nanti mungkin bisa ini bisa sudah berpikir nanti bisa juga jadi topik tugas akhir kayak gitu ya. Kayak gini-gini. Ini menarik. Kalau yang big data beneran sih saya belum pernah belum lihat. Sekarang kayaknya yang sekarang itu ada yang ngambil topik big, big data gitu ya, tapi belum tahu nanti pas ujian seperti apa. Nah, secara tugas sederhana dia akan menghitung jumlah kata ya berdasarkan kategori. Nanti berarti ini ada beberapa kata, ada hadup, cool, wow. Nanti ini ada berapa? Hadupnya berapa, wow-nya berapa, cool-nya berapa. Nah, sama si MapReduce ya, MapReduce dia nanti akan di split ya, akan di split, dia akan dibaca per line nanti akan di split. Dia akan di split eh akan di split ya terserah nanti nyeplitnya menggunakan tekniknya Hadoop ini di split apa misalkan di sini analoginya adalah Hadoop cool jadi dipisahkan, kemudian Wukul, Hadoop dipisahkan, kemudian Kul Hadoop Wu juga dipisahkan. Nah, terus setelah dilakukan splitting ini nanti dia akan di mapping. Dia akan di mapping Hadoop semua yang masuk di dalam splitting tadi, tasnya, jobnya, dia nanti akan dihitung, akan di mapping. Nanti ada berapa, sudah dikalkulasi semua ya. Nah, di sini misalkan ada dua kata Hadoop dan Cool, Hadoopnya itu ada satu, kemudian Coolnya itu ada satu. Ini wow-nya satu, Hadoopnya satu, Coolnya satu, ini satu. Ini secara ini analogi umum lah ya, tidak terlalu susah. Nah, setelah itu, nah ini yang tadi dia dikopikan datanya ke network yang lain antar data node. Dia akan di shuffling ya, dia akan diacak, tadi akan diacak, dikopikan ke semua data node. Nah, dia nanti akan ketahuan ini gitu ya, akan di Nah, di sini Hadoop, kemudian Hadoopnya ada satu, coolnya satu, wow-nya juga satu. Ya, di sini ada wow, ini ada satu. Nah, setelah di shuffle kan ada dan nah, tadi kan MapReduce itu mapping sama reduce ya. Nah, reduce. Nah, ada reduce berarti setelah di shuffle kemudian selanjutnya apa? Ya harus karena kan ini ada banyak ya, ada banyak duplikasi Hadoop satu karena dia ada tiga ini ada tiga eh, apa ya worker lah ya ibaratnya worker eh, yang mengirimkan ya, ada yang mengirimkan. Kalau ini ada dua, ini ada tiga, kemudian diredus, diperkecil karena ini sama Hadoop, nanti dia akan di count, akan dikalkulasi. Oh ini ada Hadoop, ada jumlahnya ada tiga. Oke, berarti di reduce dikecil. Kemudian coolnya juga ada dua, O-nya juga ada dua. Nah setelah itu outputnya apa? Ya setelah dikumpulkan nanti yo Hadoopnya ada tiga, kemudian coolnya ada O-nya ada dua. Nah prinsipnya seperti itu terkait dengan ini ya terkait dengan uh, apa fungsi atau cara kerja dari MapReduce. Oke. Berarti nanti apa akan banyak sekali ya yang kegunaan dari model-model seperti ini. Ini baru untuk word count, untuk menghitung apa kata ya, untuk menghitung kata.
Ya bisa saja kalau misalkan sekarang kan yang lagi ngetren adalah 3 periode itu ya, yang katanya punya data big data gitu. Nah itu ya bisa saja kasusnya seperti itu. Dihitung di Twitter atau di mana media sosial yang dia sekiranya setuju gitu ya. Nah itu kan untuk menganalisis setuju atau tidak, mengiyakan atau tidak itu kan juga butuh teknis khusus ya. Ada namanya apa? Ada NLP juga ya untuk membaca dia itu setuju atau enggak. Jadi big data ini nanti di dalamnya itu akan banyak tugas-tugas tertentu, akan bisa saling apa ya, saling keterkaitan tadi. Karena ya nggak mungkin datanya nanti hanya hanya ngitung seperti ini saja. Nah, sebelum Hadoop Cool ini kan tentunya datanya ada yang ini, ada yang supply ya, ada yang supply. Dari belakang ini nanti udah sumbernya dari mana-mana ini. Ada Twitter atau mana, kayak gitu itu. Sumbernya kan banyak. Nah, di media sosial kan nggak mungkin datanya langsung bersih seperti ini. Oh, setuju gitu. Oh, tidak. Oh, enggak. Kayak gitu. Itu kan apa namanya? Nggak bisa langsung seperti itu, harus diolah dulu gitu. Kalau ngolahnya ini teknik lagi. Makanya big data itu sebuah apa ya? Yang sangat luas gitu ya, nggak hanya sempit gitu aja. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan mungkin? Sebelum ya. Oke. Tapi secara secara konsep seperti ini biar nanti ada gambaran apa yang dilakukan oleh MapReduce. Terus, nah kalau ini lebih ke ini sih, lebih ke resource-nya ya. Nah kemudian dia di dalam MapReduce itu ada Yarn ya, yang kemarin kita sudah diinstal atau sudah dikonfigurasi juga. Ya ketika kita belum masang task apa worker ya nanti masih kosong gitu ya. Nah, ini kita lihat apa untuk yang kira-kira seperti ini, dia misalkan di sini ada klien ya, ada kliennya. Kemudian untuk dia dihandle masuk dalam resource manajernya Yarn, ada resource manajernya Yarn. Kemudian ya nanti tergantung ya mau ngasih job apa dan segala macamnya. Nah, yang intinya ini dia yang mengelola resource-nya, yang menghandle oh misalkan ini nanti apa ada ada task yang digunakan untuk menghitung kata word count tadi ya, menghitung kata, nanti dia akan dibagi resource-resource-nya ini. Nah ini ke dalam sebuah node manager tadi ya, itu ini seperti ini sehingga dia modelnya modelnya ini ya seperti kontainer gitu. Jadi kontainer di sini bukan kontainer seperti yang di ini ya, seperti yang di apa Docker itu bukan. Jadi ya sebuah wadah yang memang digunakan untuk menghandle resource-nya ini. Nah ini ada karena nanti kan di sini kita membuat sebuah ini ya, sebuah aplikasi. Sebenarnya bukan aplikasi tapi tool ya, script ya, script untuk apa menjalankan. Itu nanti harusnya sih muncul ketika apa nanti skripnya ini sudah dipasang. Oke, semoga minggu depan apa untuk yang MapReduce yang kedua itu nanti
akan kita coba ya, akan kita coba untuk membuat aplikasi sederhana untuk mengerjakan tugas tertentu. Nah, ini masih masih berkaitan dengan MapReduce, bahwa dia itu akan membagi ke dalam dua ya, atau task pada sebuah Hadoop program itu nanti akan dibagi dua. Nah, yang pertama itu tentang map jobnya, jadi akan di mapping ya, akan di mapping yang dia itu akan mengconvert atau mengubah data ini ke dalam kumpulan data yang lain. Nah, dia modelnya seperti apa? Dia modelnya itu seperti tuple ya. Dia modelnya berpasangan, berpasang-pasangan. Nanti kita lihat contohnya seperti ini. Dia akan tugas yang pertama itu mapping ini, gitu. Contohnya misalkan nanti yang akan kita contohkan yaitu menentukan key dan value-nya. Contoh kasusnya berapa banyak user yang melakukan rating ya di pada sebuah film gitu ya. Nanti contoh-contohnya seperti itu. Nanti yang mana key-nya, yang mana value-nya. Nah, setelah di mapping, tadi kan skemanya seperti ini ya, di mapping. Setelah di mapping, terus dia akan di reduce. Sudah kedapatan semua di semua node sudah saling mengkopikan ya, saling mengcopy melalui network, kemudian nanti dia akan di reduce. Sehingga ukuran dari kumpulan tupelnya dia nanti akan ya namanya reduce ya, berarti akan mengecil, sudah spesifik ya, sudah spesifik. Nah, ya yang jelas setelah urutan yang berurutan tadi dia akan selalu ini ya, selalu melakukan mapping jobnya tadi gitu. Nah, mapping jobnya itu ngapain di sini? Nah, inputan data yang data yang akan diolah tadi dia adalah sekumpulan file ya, sekumpulan file atau file ya bentuknya apapun itu, kemudian dia akan disetur, akan disimpan dan disebarluaskan ke dalam sebuah file system HDFS. Nah, di Hadoop dia akan dipisahkan ya dengan sebuah format ya, dengan format tertentu yang sebelum nanti didefinisikan ke dalam sebuah ini ya, sebuah inputan tadi. Nah, dia jelas ya, dia basisnya adalah byte ya, sebuah byte yang kemudian nanti akan di load ke dalam sebuah map task ya. Sebentar. Oke, nah masing-masing map ini nanti dia akan dipecah ya, akan dipecah ke dalam beberapa task, akan di beberapa ke dalam kategori. Yang pertama tentang record reader, kemudian ada mapper, combiner, dan partitioner. Nah, ini bagian-bagiannya ya, tadi setelah di mapping nanti dia akan dipecah lagi tugas-tugasnya itu ngapain ya. Nah, ya jelas ya, output dari map task ini nanti dia akan memisahkan antara key dan value-nya, selanjutnya dikirimkan ke dalam reducer. Tadi kan ada ini ya, ada ketika semua sudah dipecah-pecah filenya, sudah dikirimkan dari semua cluster atau data node, dia kan nanti akan ada redundan ya, karena memang itu dikirimkan dari berbagai banyak data node, sehingga nanti perlu direduce. Nah, untuk reduce-nya ini dia juga ada task juga ya.
Kalau yang ini tentang map tasknya, ada reader, mapper, combiner, partitioner. Nah, kalau yang reduce task juga ada. Dia akan di shuffle, akan diacak ya, akan diacak, kemudian ada diurutkan di reducer itu sendiri dan di output formatnya. Ini adalah fase yang apa? Yang sudah mau terakhir ya. Sudah mau menghasilkan outputnya. Nah, kalau misalkan di sini sih apa dia bilang itu dari bukunya itu tidak bisa juga dilakukan komputasi di lokal mesin ya. Ketika sudah sampai ini ya, sudah sampai tahap ini. Nah, ini untuk ininya, untuk yang MapReduce ininya, MapReduce serangkaian jobnya ya tadi ya. Tadi kan ada apa? Ada recorder, kemudian reducer, sampai dengan partitioner ya. Nah, ini langkah-langkahnya tadi, misalkan input datasetnya tadi ya terserah apapun yang jumlahnya besar, kemudian nanti dia akan diformat, kemudian akan dibaca ininya datanya sebelum di mapper, di partition, sort, shuffle ini, kemudian dilakukan apa reduce tadi, kemudian di record dan dioutputkan ke dalam format tertentu, nanti tergantung dari formatnya seperti apa, dan yang terakhir output datanya apa. Nah, ini ada beberapa task yang spesifik. Yang pertama itu adalah mapping tasknya record reader. Nah, kita tahu ya MapReduce itu dia akan membagi di HDFS itu ada teknik, dia akan membagi ke dalam blok-blok ya, blok-blok tertentu. Nah, karena ini ada di dalam di dalam harddisk tersebut, nah dia input reader tadi dia akan dibagi ya, dibagi ke dalam ukuran-ukuran tertentu. Akan dibagi ke dalam ukuran-ukuran tertentu eh, dari 64 MB ya, biasanya ini angka-angka ini ya, angka-angka cantik gitu ya. 2 pangkat berapa ini? 64 mega sampai 128 mega. Yang di-assign ke masing-masing map, fungsi map. Nah, input readernya ini, input reader tadi kan setelah di apa? Setelah di input nanti dia akan dibaca ya. Nah, input reader ini dia akan membaca data dari storage tadi, HDFS tadi, dan akan mengenerate key dan pasangan key dan value-nya. Nah, terus dari recordnya ini nanti akan ditranslasikan ke dalam input format ya, input format tertentu. Nah, tujuan dari ini adalah nanti dia akan melakukan parsing ke dalam bentuk record. Itu datanya ke dalam bentuk record. Nah, dia akan melewatkan sebuah pasangan dalam bentuk key dan value. Nah, artinya ini adalah tipe data kalau di programming itu ada map ya, ada map, hash map yang model cara kerjanya itu menggunakan key dan value. Otomatis nanti di Hadoop ini akan selalu digunakan. Akan selalu digunakan. Terus ada namanya task yang kedua yaitu mapper ya. Nah, fungsi map ini dia akan berpasangan key value-nya, kemudian masing-masing akan diproses dan akan di generate
akan dibangkitkan apa ya, bisa bisa tidak ada atau banyak ya output dari pasangan key dan value. Nah, input outputnya ini jenisnya itu juga bisa dari bentuk yang lain misalkan. Nah, kemudian untuk mappernya ini nanti akan dieksekusi ya, akan diambil, akan dijalankan oleh record reader untuk memproduksi sebuah key, pasangan key dan value yang baru. Dan nanti dia akan segera apa, di-outputkan juga, yang mana ini pasangannya juga key dan value. Dia akan di grup datanya, key-nya itu nanti berdasarkan value-nya ini ya, dan akan digunakan oleh reducer tadi sesuai dengan kebutuhan outputnya. Terus ada combiner. Nah, outputnya tadi, setiap output ini dia akan dikirimkan setiap reducer. Nah, ini akan dikonsum ya, akan olah lagi oleh combiner. Nah, dia ada namanya ini ya, lokalis reducer ini, dia adalah dapat grupnya dapat di data, dikelompokkan berdasarkan fase mapnya. Yang jelas pada ini, dia itu combiner itu tidak menjamin bahwa dia akan dieksekusi ya, karena ini itu menggunakan algoritma tertentu ya ketika melakukan combiner ini. Oke, nah kemudian untuk partitioner ini, dia key value tersebut dia akan dibagikan, akan di share ya, akan dibagikan ke dalam per reducer tadi ya, masing-masing fungsi map ini dia akan mengalokasikan sebagian reducer, namanya yaitu aplikasi partition yang tujuannya itu untuk ini ya, untuk sharding gitu ya. Nah, ini secara singkat gimana caranya membagi ya, atau membagi partition ID-nya. Ini simbol apa ini, ada yang tahu nggak? Ini adalah modulus ya. Simbol modulus, R-nya di mana R adalah jumlah reducernya. Nah, terus tadi kan reduce kan dia juga punya beberapa task juga ya. Yang pertama itu adalah shuffle and sort. Setelah tadi sudah dibuat pasangan key dan value-nya, selanjutnya dia akan di-shuffle, akan diacak sehingga nanti akan didistribusikan ya. Akan didistribusikan untuk memulai melakukan ini reduce task. Nah, sebenarnya tujuan dari ini adalah ini dia akan mengurutkan tadi ya, kalau ketika word count itu ada proses shuffle, yang mana di sini dari pasangan key value tadi nanti dia akan digelompokkan, akan diurutkan ya, hadap-hadap, kemudian jumlahnya berapa, yang cool, yang bow gitu. Nah, itu adalah task yang pertama dari reduce task, yaitu tujuannya itu mengelompokkan sesuai dengan key-nya yang sama ya, yang sama nanti akan dikelompokkan. Setelah itu dia akan di reduce. Nah, setelah nanti dia sudah dikelompokkan berdasarkan key-nya,
Berangkai key-nya dia akan di looping ya, menggunakan iterator semua value dan key-nya tadi disesuaikan. Nah, ini reduce ini di dalamnya ada beberapa cara ya. Bisa menggunakan aggregate, min, max dan segala macam, atau menggunakan filter tadi ya. Filter atau dikombinasikan. Nah, setelah itu dia akan mengirimkan tidak mengirimkan 0 atau mengirimkan lebih dari pasangan key value setelah selesai proses reduce-nya dan akan mengoutputkan ke dalam formatnya. Nah, setelah untuk output formatnya dia akan ditranslate ke dalam final key value tadi untuk mengetahui jumlah dari masing-masing key-nya. Ini ada berapa, ini ada berapa. Nah, secara default ini akan membagi key dengan sebuah tab ya, ke dalam sebuah tab. Dan untuk memisahkan dengan recordnya itu menggunakan new line, karakter atau end line lah. Nah, ya datanya ini jelas ya, dia akan ditulis menggunakan HDFS, tetapi dia sebenarnya tidak hanya support untuk HDFS aja saja ya, tapi dia juga bisa di-outputkan ke dalam Elasticsearch Index ya. Elasticsearch itu ya seperti database itu ya. Kemudian output RDBMS juga atau NoSQL ya, Cassandra, Habis dan yang lainnya. Oke, nah ini contohnya, kita akan mengilustrasikan contoh dari ini. Contoh dari sebuah contoh dari sebuah kasus penggunaan map reduce. Contoh penggunaan map reduce. Nah, di sini adalah kita mau mengetahui user 1 dan user 2 berapa banyak dia melakukan rating film tertentu ya. Jadi ada kumpulan film, kemudian nanti ada sekelompok user, kita akan hitung usernya ini dia rating berapa film gitu. Nah, itu tugasnya. Terus kita lihat. Nah, pertama kita akan melakukan mapping. Nah, mapping ini intinya yaitu menentukan pasangan key dan value tadi ya. Key dan value. Di sana tadi kan ada informasi user, kemudian ada informasi film gitu ya. Itu. Film, rating gitu. Nah, ini keyword-keywordnya. Jadi nanti keyword-keyword ini nanti akan digunakan sebagai key dan value itu. Nah, ini input datanya tadi ada basis data atau sebuah sumber data ya rating tadi. Dia akan di mapper, outputnya adalah sebuah pasangan key dan value. Terus, nah kalau kita representasikan datanya kurang lebih seperti ini. User ID sekian, dia melakukan rating di film ini, ID-nya sekian, ratingnya 3. Kemudian pada jam sekian. Nah, user yang sama dia memungkinkan untuk merating lebih dari satu film. Nah, ini dia kan rating ini ya. Rating ini juga dia jelek ya, ratingnya 1 itu. Karena nggak bagus filmnya misalkan. Dan seterusnya, artinya satu user itu bisa melakukan rating melakukan rating lebih dari 1.
Nah, setelah di data seperti itu, kemudian kita mapping. Mappingnya apa ini? Key sama value-nya. Key-nya apa berarti? Key-nya apa yang digunakan key? Halo? Ini key-nya. Ya, itu apa? Dia atribut untuk apa? Ya, maksudnya dia informasi apa? Atribut apa? Benar. Ya, berarti dia 196 itu adalah usernya, kemudian value-nya adalah filmnya ya, atau movie. Kalau di sini sih movie ID. Nah, jadi ini nanti yang dijadikan key sama value. Terus setelah itu dia akan di mapping semua, di mapping. Nah, didapatlah informasi ini ya. Terus yuk ngopo gitu ya. Terus informasi apa yang didapatkan. Nah, ini di mapping semua. Itu sudah di mapping semua, tapi ya ini kan masih belum selesai tahapannya atau prosesnya ya, sehingga belum ada belum ada informasi yang menarik ya, yang bisa, yang readable, yang bisa dikonsum. Nah, terus setelah itu dia akan di shuffle and sort dari dari semua ini, nanti dia akan diacak dan akan di grup tadi ya. Ini digrupkan, ini digrupkan, ini juga, ini juga. Jadi ini contohnya key-nya ini, value-nya ini. Satu key value dia bisa merating beberapa film. Ini juga. Terus dari situ kemudian dia akan direduce ya. Sudah di reduce menjadi seperti ini, shuffle and sort tadi. Terus nanti ya gampangnya ini menggunakan fungsinya length ya. Panjang dari ininya tadi ada empat movie dengan ratingnya satu user. Dengan user ini dia rating 1 gitu ya, rating 1. Kemudian user ini dia rating 3 film, user ini dia rating 2 film, ini beberapa film gitu. Oke, itu untuk ininya. Nah, setelah itu kalau divisualisasikan mappernya kayak ini, mapper ini mappernya, dia akan di mapping ke dalam pasangan key dan value, yaitu user sama movie-nya, di mapping semua, ini di mapping semua, mapping semua sampai selesai. Kemudian dia akan di shuffle and sort. Dari mapping tersebut dia akan diacak ya, akan diacak sehingga tahu nanti sebuah user ID itu dia rating movie mana saja gitu ya. Dan kalau sudah dia akan direduce kembali, akan dikecilkan ini, akan dirampingkan datanya, sehingga didapatlah ini user sekian, dia ngerouting berapa film, bukan nilainya tapi ini adalah jumlah film yang di rating. Terus ini nanti ini ya untuk ada tugas ya setelah materi ini tentunya. Oh, ini referensinya. Tadi ini yang ada di LMS ya. Nanti silakan dilihat. Juga ada course academy kalau misalkan nanti ada yang mau ngambil. Oke, untuk MapReduce-nya kurang lebih seperti itu ya. Nanti referensinya tolong dilihat, dibaca-baca juga biar nanti lebih paham terkait penggunaannya. Ada yang mau di